Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih. Ada kutipan dari buku Amy Jill Levine, judulnya Jesus for Everyone, Not Just Christians. Buku ini benar-benar bisa bikin kita mikir ulang soal Yesus dan ajarannya. Jadi misi kita kali ini, ya kita coba gali gimana sih pendekatan historis itu, maksudnya memahami makna teks ini buat orang-orang abad pertama. Bisa ngasih kita wawasan baru, mungkin wawasan yang mengejutkan buat Anda soal Yesus dan relevansinya hari ini, nggak peduli latar belakang Anda apa. Yuk kita bedah bareng. Iya, betul. Dan salah satu inti dari sumber ini tuh soal pentingnya bertanya loh. Mengutip Charles Kimball nih, agama yang otentik itu justru mendorong pertanyaan. Kalau ada figur otoritas yang malah melarang kita nanya jujur, wah, itu bisa jadi tanda ada yang nggak beres. Malah kalau kita nggak bertanya, itu bisa nunjukin kurangnya iman, karena kita kayaknya nggak mau terlibat serius sama teks sucinya gitu. Bener banget. Dan kalau nggak ada pertanyaan, diskusinya jadi datar aja kan? Lagi pula, Yesus sendiri seringnya nggak ngasih jawaban langsung. Ingat nggak perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu? Oh iya, iya. Itu kan bukan jawaban ya atau tidak buat pertanyaan siapa sesamaku. Tapi malah kayak dibalikin lagi kayak yang nanya, kamu tuh seharusnya jadi sesama yang gimana? Jadi Yesus kayaknya punya fokus sendiri soal isu mana yang penting dibahas. Nah, ini dia. Disinilah pemahaman soal konteks Yahudinya Yesus jadi, krusial banget. Sumber yang Anda pakai ini menyoroti gimana konteks ini sering disalahpahami, atau bahkan digambarkan negatif. Negatif gimana maksudnya? Ya, seolah-olah Yudaisme itu kaku, jelek, terus Yesus datang sebagai semacam peningkatan moral gitu. Dari citra yang keliru soal Tuhan perjanjian lama yang kejam. Padahal nggak gitu. Nah, itu dia. Buku ini bilang dengan tegas, salah memahami Yudaisme itu berarti salah memahami Yesus. Contohnya nih ya, pandangan umum kalau semua orang Farisi itu kaya dan munafik. Iya, itu sering banget kedengaran. Tapi kan itu nabrak fakta kalau Rasul Paulus aja bangga sama latar belakang Farisinya. Jadi, menurut sumber ini, citra negatif Farisi ini muncul dari mana dong kalau bukan dari sejarahnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini seolah bilang kalau citra negatif itu seringnya muncul dari polemik belakangan atau pembacaan yang nggak sesuai zamannya. Kita itu nggak perlu jelek-jelekin Yudaisme buat meninggikan Yesus. Oke, masuk akal. Bahkan tindakan Yesus yang sering kita anggap wah radikal banget kayak ngobrol sama perempuan Samaria atau nyentuh orang yang dianggap najis, itu perlu dilihat lagi pakai kacamata abad pertama. Buku ini malah berargumen, beda loh dari pandangan umum kalau tindakan itu belum tentu melanggar norma sosial Yahudi sekeras yang kita bayangin. Oh gitu ya. Iya, misalnya ngobrol sama perempuan, itu bukan hal ilegal atau gimana. Memahami ini penting banget biar kita nggak terjebak stereotip. Oke, jadi poin dari sumber Anda soal konteks historis ini benar-benar menantang gambaran yang udah umum ya. Dan ini penting untuk Anda pahami. Dengan ngerti konteks asli Yahudi abad pertama ini, kita bisa nemuin makna yang lebih dalam lagi di kisah Injil. Jadi nggak cuma tafsiran lama yang mungkin udah, usang atau bahkan bias. Persis. Kita lihat gimana pendekatan historis. Jadi kita nanya, apa sih artinya teks ini buat orang abad pertama? Terus apa artinya buat kita sekarang? Itu bisa jadi semacam alat bantu gitu ya? Alat bantu buat apa tuh? Buat kita menavigasi perdebatan budaya zaman sekarang yang sering panas itu loh. Tapi dengan cara yang lebih membangun, nggak malah bikin pecah. Tepat sekali. Dan implikasi dari pemahaman konteks ini, seperti yang ditekankan sumber Anda, itu bukan cuma soal akurasi sejarah tok. Berani bertanya dan paham konteks historis, itu bantu kita mendekati teks-teks kuno ini dengan lebih jernih. Sumber ini bahkan bilang, ini bisa bantu kita tidur lebih nyenyak loh. Kenapa? Karena kita didorong buat ngajuin pertanyaan yang pas, dan kita diajak bergulat nyari jawabannya. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, sumber ini ninggalin kita satu pemikiran buat Anda renungkan juga. Kalau ternyata melihat Yesus dalam konteks asli Yahudinya, bisa mengubah cara kita baca kisah yang kayaknya udah akrab banget, kira-kira nih ya, asumsi lama apa lagi dalam keyakinan kita? Atau mungkin bidang pengetahuan kita lainnya yang perlu juga dibedah secara historis kayak gini, supaya pemahamannya lebih utuh gitu. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.